Halo Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menutup rangkaian catatan cuaca sepanjang tahun 2021, berikut kami sajikan catatan kejadian siklon tropis dan dampak hidrometeorologi yang ditimbulkan di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2021. Bersama saya, Berta Dusanditia, berikut ulasannya. Sobat BMKG, siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut yang hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Masa hidup suatu siklon tropis rata-rata berkisar antara 3 hingga 18 hari. Karena energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis akan melemah atau punah ketika bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau memasuki daratan. Siklon tropis dikenal dengan berbagai istilah di muka bumi, yaitu badai tropis atau typhoon atau topan jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat, siklon atau cyclone jika terbentuk di sekitar India atau Australia, dan hurricane jika terbentuk di Samudra Atlantik. Siklon tropis di laut dapat menyebabkan gelombang tinggi, hujan deras, dan angin kencang hingga mengganggu pelayaran internasional dan berpotensi untuk menenggelamkan kapal. Siklon tropis dapat memutar air dan menimbulkan gelombang laut yang tinggi. Di daratan, angin kencang dapat merusak atau menghancurkan kendaraan, bangunan, jembatan, dan benda-benda lain, mengubahnya menjadi puing-puing beterbangan yang mematikan. Gelombang badai atau storm surge atau peningkatan tinggi permukaan laut akibat siklon tropis merupakan dampak yang paling buruk yang mencapai daratan. Sobat BMKG, TCWC Jakarta pada tahun 2021 mencatat terdapat 19 kejadian siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 5 kejadian di wilayah Indonesia bagian selatan Khatulistiwa dan 14 kejadian di wilayah Indonesia bagian utara Khatulistiwa. Berdasarkan data waktu kejadian munculnya siklon tropis, di wilayah selatan siklon tropis terbentuk pada bulan Januari, April, November, dan Desember. Bulan April menjadi bulan dengan kejadian siklon tropis terbanyak, yaitu 2 kejadian. Sedangkan di wilayah utara, siklon tropis tumbuh hampir di sepanjang tahun dan bulan September menjadi bulan dengan kejadian siklon tropis terbanyak, yaitu 4 kejadian. Dari 19 siklon tropis yang terjadi di wilayah Indonesia, terdapat beberapa kejadian yang berdampak menimbulkan bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah siklon tropis Seroja. Siklon ini memberikan dampak signifikan khususnya di sekitar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan siklon tropis Seroja diawali oleh tumbuhnya bibit siklon tropis dengan kode 99 Sierra bertekanan udara 1004 hektopascal di sekitar Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur pada 2 April 2021. Pada tanggal 5 April 2021 jam 01 waktu Indonesia Barat, bibit tersebut menjadi siklon tropis yang diberi nama Seroja di sekitar lokasi yang masih sama dengan tekanan udara 994 hektopascal dan kecepatan angin maksimum 65 km per jam. Siklon tropis Seroja memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap cuaca di sekitar wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Di antaranya adalah peningkatan curah hujan harian di wilayah-wilayah tersebut, dengan puncak hujan tertinggi terjadi pada fase tumbuh tanggal 4 April 2021, di mana curah hujan tertinggi harian sebesar 306 mm tercatat di stasiun El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, angin dengan kecepatan tertinggi mencapai 117 km per jam tercatat di stasiun Sumba, Nusa Tenggara Timur,
serta gelombang laut dengan ketinggian antara 2 hingga 6 meter di Samudra Hindia Selatan, Jawa bagian timur hingga selatan Nusa Tenggara Timur. Siklon tropis Seroja yang memberikan dampak langsung berupa hujan intensitas lebat hingga ekstrim, serta angin kencang memicu dampak sekunder berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, serta gelombang tinggi yang memicu terjadinya storm surge atau masuknya air laut ke daratan. Sementara berdasarkan data dari BNPB, korban jiwa akibat siklon tropis Seroja sebanyak 174 orang, sementara korban hilang 48 orang dengan 13.230 warga Nusa Tenggara Timur mengungsi akibat tempat tinggal mereka terdampak siklon tropis Seroja. Melihat dampak kejadian siklon tropis yang tidak dapat dipandang sebelah mata, kewaspadaan perlu kita tingkatkan. Salah satunya dengan selalu memantau informasi perakiran cuaca dari BMKG. Berikut kami sampaikan prospek cuaca di wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan untuk Anda. Demikian Sobat, informasi catatan cuaca sepanjang tahun 2021. Kami tak pernah henti mengingatkan Sobat untuk selalu memantau perkembangan cuaca, iklim dan gempa bumi melalui laman web kami di www.bmkg.go.id atau call center di 196, serta melalui kanal sosial media kami di @info_bmkg. Jangan lupa juga mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia baik di App Store maupun Play Store. Kenali cuaca dan jaga kondisi lingkungan sekitar dapat menghindarkan Sobat dari bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa.